Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanete Salatifa. Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. 4 sub yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang pengertian sholat jamak dan qashar. Dalam bahasa Arab, sholat jamak itu diartikan sebagai mengumpulkan. Dalam istilah, sholat jamak ini diartikan mengumpulkan dua sholat fardu yang biasanya dikerjakan dalam 2 waktu, tetapi dalam sholat jamak ini dikerjakan dalam 1 waktu dengan 2 sholat fardu. Nah, kemudian sholat qashar ini diartikan dalam bahasa Arab yaitu meringkas. Nah, diistilahkannya bahwasanya sholat qashar ini adalah meringkas sholat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika dalam perjalanan atau yang dinamakan musyafir. Nah, kedua itu dalil tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nah, dalil sholat jamak ini dalam hadis Bukhari nomor 1851 yang berbunyi, Innallaha yuhibbul anittatu qasahu kama yuhibbu antuta azaimahu, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai keringanan yang diberikannya kepada kalian sebagaimana dia menyukai keringanan itu diambil. Nah, maksud dari hadis tersebut bahwasannya jika kita dalam perjalanan atau ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat dengan waktu yang telah ditentukan, jadi kita bisa mengumpulkan sholat itu menjadi 1 waktu, tapi dengan alasan itu ada rukhsahnya atau ada keringanannya. Sedangkan dalil sholat qashar yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, wa iza darabtum fil ardi fa'alaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yatikumul ladzina kafaru, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di atas muka bumi ini atau kita lagi pergi jalan-jalan gitu kan, maka tidaklah mengapa kita mengqashar sholat tersebut jika kamu khawatir dengan serangan orang-orang kafir tersebut. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut tidak mengapa kita mengqasharkan sholat dalam perjalanan atau kita dalam keadaan sakit yang tidak misal sakit kita itu dikenakan sama air. Materi yang ketiga yaitu macam-macam sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sholat jamak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sholat jamak takdim. Nah, sholat jamak takdim ini adalah mengumpulkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dengan isya pada waktu sholat yang pertama. Nah, jika kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu yang pertama yaitu sholat zuhur. Nah, yang kedua itu sholat jamak takhir. Jamak takhir ini adalah mengumpul sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya dikerjakan pada waktu yang kedua. Nah, contohnya itu kita mau melaksanakan atau mengumpulkan sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar. Nah, selanjutnya macam-macam sholat qashar itu dikerjakan hanya berlaku pada sholat-sholat fardu yang rakaatnya itu ada 4 rakaat, yaitu sholat asar, sholat zuhur, dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib itu tidak boleh diqasharkan karena jumlah rakaatnya sudah ditentukan. Keempat yaitu tentang syarat-syarat diperbolehkan sholat qashar dan sholat jamak. Nah, yang pertama itu syarat sholat qashar ada 4. Yang pertama itu musyafir. Musyafir ini maksudnya adalah dalam perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan gitu kan, boleh menjamak sholat tersebut. Nah, kemudian niat jamak, kita harus berniat nih untuk menjamakkan sholat yang akan kita jamak tersebut. Nah, ketika kita sholat yang pertama, maka bagi jamak takdim atau sebelum takbir sholat kedua bagi jamak takhir. Nah, yang ketiga itu sholat yang dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kemudian 4 itu tertib. Nah, tertib maksudnya ialah sholat pertama dilakukan terlebih dahulu. Nah, syarat sholat qashar ini yang pertama itu musyafir dengan jarak perjalanan sekira-kiranya 2 marhalah atau lebih kurang 81 km menurut jumhur ulama. Nah, kalau yang kedua itu tentang perjalanan bukan untuk maksiat,
Yang ketiga, niat ketika takbir ihram. Nah, kita berniat ini sebelum kita takbir kita sudah berniat untuk mengqashar salat tersebut. Nah, yang keempat, salat yang diqasharkan adalah salat zuhur, asar, dan isya. Nah, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.